Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال عباد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Hadirin yang dimuliakan Allah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan yang kita rasakan sampai saat ini, kita buktikan dengan selalu melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah serta berusaha meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan ke hari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tentu kami wasiatkan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amaliyah kita, amal-amal yang sudah kita laksanakan, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tema khutbah kita kali ini adalah orang miskin yang kaya mendadak. Ayat yang kami ambil dari surat Ar-Rahman, yang di situ ada ayat-ayat fabi'ai ala rabbikuma tukadziban. 31 kali disampaikan dalam ayat ini, nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Begitu juga dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la'azidannakum. Siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan siapa yang kufur akan nikmatku, sesungguhnya azabku. Hadirin, barangkali yang hadir di masjid ini ada yang baru di PHK, ada yang sekolahnya S1 tapi sulit mencari kerja, ada pengusaha-pengusaha yang di jalan-jalan harus ditutup jam 8 malam karena PPKM. Kemudian ada yang pengangguran sulit mencari kerja, ada yang tidak punya penghasilan, tetapi Allah menjamin semuanya itu bisa makan setiap hari. Barangkali kisah ini bisa menggugah kita, bisa menjadi inspirasi kita dalam kehidupan kita ini, yang dalam kondisi orang-orang yang terjepit selalu mengatakan sulit Pak mencari kerja, sulit mencari penghasilan. Ini kata-kata orang yang sempit, yang kurang diri mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah menarik ini pada satu hari di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada keluarga miskin. Mereka sabar dengan kemiskinannya. Lalu sang istri
ketika sedang duduk-duduk di kamar, baring-baring di kamar, berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, bagaimana kalau kemiskinan kita ini kita adukan kepada Musa, agar Musa mengadukan kemiskinan ini kepada Tuhan Musa." Hadirin zaman dulu, ketika dia meminta kepada Allah, dia melalui perantara Musa, sampaikan kepada Musa agar Musa menyampaikan kepada Tuhannya tentang kemiskinan kita, agar kita diberi kekayaan. Begitu juga sampai saat ini. Yang sampai saat ini, saudara yang punya hajat di rumah, yang mau menikahkan anaknya, yang mau kenduri karena orang tuanya meninggal, datang ke Pak Ustaz, datang ke Pak Imam. Pak Imam nanti datang ke rumah karena kami akan syukuran, tolong bacakan doa. Sebenarnya kita sendiri mampu mendekatkan diri kepada Allah, tetapi kadang-kadang kita tidak percaya diri menyuruh kepada imam untuk datang ke rumah membacakan doa. Begitu juga orang miskin ini datang kepada Musa, Musa sampaikan kepada Tuhan tentang kemiskinan kami. Lalu Musa mengadu kepada Tuhannya bahwa ada dua orang yang miskin, mengadu kepadanya untuk disampaikan kepada Allah. Lalu Allah jawab, sampaikan Musa kepada mereka, aku akan memberikan kekayaan selama 1 tahun. 1 tahun kemudian dia akan menjadi miskin kembali. Hadirin, lalu disampaikanlah kepada keluarga ini betapa kiranya mereka, betapa bahagianya mereka. Lalu tidak disangka-sangka mereka menjadi orang yang kaya mendadak. Kaya mendadak dari kemiskinan. Bisakah kita seperti itu? Insya Allah bisa. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau saudara berharap kepada manusia, sakit hati rasanya. Tapi kalau mengharap kepada Allah, Allah akan ridho kepada kita. Apa yang saya lakukan saat ini, menyiapkan keluarga-keluarga Allah, membangun pondok pesantren untuk mencetak generasi-generasi Quran. Saya tidak pernah mengharap kepada manusia kecuali meminta kepada Allah, karena begitu ada yang menjanjikan akan memberikan ini dan itu, saya begitu mengharap betapa kecewa. Maka saya selalu mengharap kepada Allah, karena yang saya bangun adalah bukan milik saya, yang saya bangun adalah menurut keluarganya Allah, akan menampung keluarganya Allah. Siapa keluarganya Allah? Orang-orang yang hafal Quran. Hadirin, menjadi kaya keluarganya. Lalu kata istrinya, Pak, selama ini kita miskin, mumpung kita diberi kekayaan 1 tahun, bagaimana kalau kekayaan ini kita pergunakan untuk membangun tempat singgah para musafir? Jadi kata suaminya, silakan. Jadi kekayaan yang diberikan oleh Allah ini dipergunakan bukan untuk berfoya-foya, tapi dipergunakan untuk membangun rumah musafir. Karena waktu itu tidak ada masjid, tidak ada mushola, tidak ada panti asuhan, tidak ada pondok pesantren. Yang ada adalah para musafir yang datang sini beribadah. Lalu dibangunkanlah rumah tadi dengan 7 pintu, yang masing-masing pintu menghadap ke tepi jalan, menghadap ke setiap simpang. Sibuk berdua dengan kekayaannya, memberi makan musafir mereka, sibuk memasak setiap hari. Karena apa tadi? Dalam surat Ibrahim sudah disampaikan, la in syakartum la azidanakum, siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Lalu dalam surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kamu bisa. Sehingga hadirin, orang miskin ini karena dia kaya, kalau kaya sekarang begitu kaya, banyak yang dimanfaatkan beli mobil,
gaji baru naik sudah memikirkan kendaraan, sudah memikirkan rumah, sudah memikirkan istri yang baru, sudah ini itu dengan itu, tapi lupa kehidupan akhirat adalah lebih kekal. Maka keluarga miskin ini sibuk dia memberikan makan kepada orang-orang musafir. Hadirin, lewat 1 tahun. Begitu lewat 1 tahun, lewatlah Nabi Musa di depan keluarganya. Apa kata Nabi Musa? Allah janjikan dia diberi kekayaan hanya 1 tahun. Ini lebih daripada 1 tahun. Kenapa dia masih kaya? Lalu Musa kepada Allah, ya Rabb, Allah janjikan orang miskin ini 1 tahun menjadi kaya. Ini sudah lewat dari 1 tahun, kenapa dia masih kaya? Apa jawaban Allah? Musa, benar, memang akan saya kasih mereka 1 tahun menjadi kaya. Setelah 1 tahun kaya, dia akan saya miskinkan. Tapi Musa, saya malu. Saya bukakan 1 pintu rizki untuk keluarga itu. Tapi saya tidak mau ada hambaku yang lebih pemurah daripada. Saya buka 1 pintu rizki kepada keluarga ini. Tapi keluarga ini membuka 7 pintu rizki untuk hamba-hamba. Maka Musa, aku titipkan kekayaan ini lebih lama lagi. Hadirin yang ada di sini, orang-orang yang kaya, pergunakan uangnya dengan sebaik-baiknya. Karena mati sekarang tidak melihat dia kaya atau tidak, dia sakit, dia muda, dia tua, sakit atau sehat. Bahkan tadi malam saudara kami pengasuh pondok pesantren Yausnaya, Kiai Fitroni, baru umur 46 tahun. Pondok pesantren Yausnaya harus Filmia dijemput oleh malaikat Israel, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak pimpinan pondok pesantren yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetangga kita, keluarga kita banyak yang cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita diberikan amanah oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, diberi kekayaan oleh Allah, pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, berikan hak-hak kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim, kepada masjid. Kalau hari ini saudara duduk di masjid, ada yang berinfak 5.000, pertanyakan kepada diri sendiri, kenapa saya infaknya 5.000? Karena setelah keluar dari masjid, saudara akan makan di warung yang barangkali bisa 35. Kalau hari ini hanya 5.000 yang diinfakkan, tingkatkan besok 20.000. Yang hari ini 100.000, tingkatkan 200.000. Tidak akan menjadi miskin orang yang sudah bersedekah. Ingat, tidak akan pernah menjadi miskin orang yang bersedekah. Maka pergunakan uang dengan sebaik-baiknya. Santuni anak yatim, datangi pondok pesantren, datangi kaum orang yang tidak mampu. Insya Allah hidup kita akan menjadi berkah. Dan nanti ketika ditanyakan di alam barzakh, untuk apa rezeki yang kamu dapatkan, dapatlah kita bertanggungjawab. Semoga Allah ridho, semoga Allah memberikan keberkahan kepada rezeki kita, dan semoga saudara-saudara yang saat ini kesulitan rezekinya, semoga Allah lapangkan. Yang saat ini sedang nganggur, mudah-mudahan segera Allah berikan rezekinya dan berikan usaha. Dan saat ini yang sudah di PHK, mudah-mudahan dapat pekerjaan yang baru. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina
Alhamdulillah hamdan katsiran tabaraka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazat. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, atas rasa kasih sayang yang Kau curah limpahkan kepada kami, terima kasih ya Allah, Engkau masih sehatkan kami, Engkau masih berikan kekuatan iman Islam kami ya Allah, sehingga hari ini kami bisa bermunajat di hadapan-Mu. Terima kasih telah Engkau berkahi keluarga kami, Engkau sehatkan anak keturunan kami, pandang anak-anak kami dengan ridho-Mu ya Allah. Jadikan di antara anak keturunan kami ada yang menjadi penghafal Al-Quran ya Allah. Berkahi masa depan mereka, ridhoi masa depan mereka, jangan Kau sesatkan mereka setelah kami tinggalkan nanti ya Allah. Berkahi orang tua kami, ridhoi orang tua kami ya Allah. Setiap tetes air mata berdoa untuk kami ya Allah, balaslah dengan ridho-Nya ya Allah. Setiap tetes keringat yang dipergunakan untuk mencari rizki demi kami ya Allah, balaslah dengan kebahagiaan di alam kubur dan di akhiratnya. Terimalah doa kami ya Allah, berkenankan apa yang kami minta ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa 'ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i